Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Jelang laga krusial melawan Vietnam, Indonesia tidak bisa diperkuat Elkan Bagot karena harus menjalani karantina usai dianggap sebagai kontak erat dengan orang yang positif COVID-19. Pihak PSSI pun meminta bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura untuk mengatasinya. Bagaimana kronologi dan apa saja yang telah dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura telah terhubung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Selamat sore Pak Tommy. Pak Tommy, bagaimana sebenarnya kronologinya ini Elkan Bagot yang akhirnya harus dikarantina padahal ia sempat juga melawan Laos pada hari Minggu lalu? Ya, Saki, jadi Elkan tiba di Singapura berbeda dengan rombongan tim nasional yang lain. Tim nasional yang lain tiba dari Turki pada tanggal 3 Desember, sementara Elkan berangkat dari London pada tanggal 8 dan stopover di Dubai. Selama perjalanan, seperti biasa, prosedur yang dilakukan di Singapura, sebelum berangkat harus dites PCR, kemudian ketika ketibaan dites PCR. Dari hasil tes PCR sebelum berangkat dan ketibaan, Elkan memang negatif. Tetapi pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Singapura, itu ternyata ada satu penumpang yang positif COVID dan variannya Omicron. Kita tahu kalau Delta itu menyebarnya antara 1 sampai 4 orang, Omicron ini bisa sampai 16 sampai 60 orang. Jadi memang sangat cepat menyebarnya, apalagi kemudian orang yang ada dalam satu pesawat, terutama dari London itu terbang ke Singapura lebih dari 12 jam. Karena itu di Singapura orang-orang seperti itu masuk dalam kategori melakukan kontak erat karena lebih dari 15 menit. Nah, konsekuensinya adalah seluruh penumpang. Jadi seluruh penumpang bukan hanya Elkan, seluruh penumpang pesawat Emirates pada tanggal 8 Desember yang lalu harus menjalani perintah karantina. Dan sekali lagi memang varian Delta seperti pengalaman yang pertama kasus di Singapura, itu pemeriksaannya atau tidak diketahui dari tes PCR yang pertama. Tetapi dari tes PCR lebih lanjut bisa diketahui bahwa ini variannya berbeda. Dan perintah karantina itu adalah perintah yang di Singapura adalah wajib dan tidak bisa ditawar-tawar. Ini orang yang tidak menjalani perintah karantina itu melakukan tindakan pidana, di penjara 6 bulan atau denda 10.000 Singapura dolar. Jadi karena itu kemudian Elkan diminta untuk melakukan karantina, dan tentunya PSSI, KBRI juga mencoba untuk menyampaikan bahwa Elkan dari pemeriksaan negatif, dan disampaikan oleh pihak Kementerian Kesehatan Singapura, negatif itu bukan berarti orang itu tidak berpotensi untuk terinfeksi, mungkin dalam proses inkubasi. Karena itu tetapi kenapa ini berbeda dengan Malaysia yang kemarin pemainnya juga ada yang positif 19, bahkan juga ada yang sempat sekamar begitu dengan pemain yang positif meskipun ia dites negatif begitu. Ini kan kasusnya hampir mirip, tetapi ia tidak harus atau tidak wajib untuk menjalani karantina. Mengapa kemudian ini seperti berbeda begitu perlakuannya? Sebetulnya sama, karena orang yang satu kamar dengan Elkan pun kan tidak dikarantina. Jadi karena sekali lagi ini masih terduga. Nah, yang dilakukan terhadap pemain Malaysia, 4 orang pemain Malaysia itu harus menjalani karantina 10 hari. Mereka yang melakukan kontak erat dilakukan tes PCR, hanya tes PCR-nya negatif. Dan Malaysia sampai saat ini tinggal 20 pemain, sebetulnya mereka bahkan meminta pergantian pemain tetapi tidak diizinkan, karena itu Malaysia hanya punya 20 pemain yang tersisa untuk ikut di turnamen ini. Jadi saya kira aturan ini bukan hanya berlaku di AFF. Kita lihat di Eropa, Tottenham Hotspur tidak bisa tampil di Liga Eropa karena 8 pemainnya positif. Pemain Bayern Munchen, Joshua Kimmich tidak bisa tampil karena juga positif COVID. Jadi memang COVID ini sesuatu yang masih misterius, karena itu semua negara melakukan tindakan yang sangat berhati-hati, apalagi yang Omicron. Baik, Pak Tommy, kemudian terkait dengan laga nanti malam, begitu bagaimana prediksi Anda jalannya laga nanti dan bisakah Indonesia mengalahkan Vietnam?
Nomor satu, kita harus menyampaikan bahwa memang formasi 11 pemain terbaiknya belum bisa didapat oleh Shin Tae-yong. Dari 2 pertandingan melawan Kamboja dan Laos itu formasinya berbeda. Bahkan Elkan pun hanya tampil 40 menit babak kedua ketika melawan Laos. Jadi kalau saya melihat absennya Elkan tentunya adalah kerugian. Tetapi saya melihat Indonesia mempunyai materi yang cukup untuk di center back. Ada Ryoji Utomo, ada Rizky Ridho, ada Dewa, ada Ignobel yang dari Nigeria itu. Jadi menurut saya di tengah cukup kuat. Yang di samping yang saya lebih khawatir. Dan kelemahan yang masih ada adalah di posisi penjaga gawang. Ini yang saya kira harus menjadi perhatian. Tetapi secara keseluruhan, pertandingan kedua melawan Laos kita tampil lebih baik. Karena itu saya setuju dengan yang disampaikan pelatih Shin Tae-yong, bahwa dalam pertandingan seperti ini sebetulnya yang diperlukan itu confident. Semua harus punya percaya diri dan tidak kalah sebelum bertanding. Nah ini yang coba disuntikan oleh pelatih dari Korea Selatan ini, mudah-mudahan pemain lebih mengerti. Yang kedua, saya melihat bahwa penting pemain itu bermain lebih cerdas, memainkan tempo, memainkan bola, dan memang kalau menghadapi Vietnam kita harus akui. Kira-kira skornya berapa ini Pak Tommy? Kenapa? Untuk skor kira-kira berapa prediksi Anda? Saya berharap paling tidak kita bisa mencuri 1 poin. Karena sekali lagi mereka lebih lama bersatu sebagai sebuah tim dan lebih solid, mereka lebih utuh. Dan kita harus mengakui Vietnam selama ini mempunyai rekor yang lebih baik dari Indonesia. Karena itu kalau kita bisa menahan, ini sesuatu prestasi yang baik. Oke, baik, terima kasih Suryo Pratomo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura sudah bergabung bersama kami.